Salam Guru Penggerak. Jumpa kembali dengan saya Elizabeth Lodang SPD, calon guru penggerak SMP Negeri 1 Talibura, Kabupaten Sika, Angkatan ke-7. Izinkan saya untuk merefleksikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.4.A.8 mengenai budaya positif dan keterkaitan pemahaman antar modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bersama Fasilitator Pak Yanuarius Ngobanagu SPD, Kabupaten Nagikyo, mengajar di SMP Negeri 1 Boawai. Dan Ibu Pengajar Praktik Irene Sidok SPD dari SMP Pegiri Egon, Kabupaten Sika. Koneksi antar materi, visi murid di masa depan. Modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, 1.3 mengenai visi guru penggerak, 1.4 mengenai budaya positif. Kesimpulan keterkaitan materi. Apabila guru penggerak sudah memiliki nilai dan peran guru penggerak, maka akan mampu mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Visi tersebut akan tercapai apabila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Oleh karena itu, perlu suatu rancangan prakarya perubahan yang disebut inquiry apresiatif dengan tahapan yang bernama Bagja, yang berorientasi pada elemen profil pelajar Pancasila. Langkah Bagja pada prakarya perubahan diharapkan mampu menciptakan budaya positif untuk ekosistem pendidikan, khususnya untuk murid-murid. Penerapan budaya positif yang pernah saya lakukan pada SMP Negeri 1 Talibura, yaitu membuat keyakinan kelas, melaksanakan segitiga restitusi, dan keyakinan sekolah. Refleksi. Menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai merdeka belajar, murid yang merdeka syarat utama adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu tidak tergantung dari orang lain, tetapi dalam diri orang tersebut, sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Teori motivasi. Perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi dua, yakni motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya. Sedangkan motivasi eksternal adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Posisi kontrol. 1. Posisi kontrol sebagai penghukum. Biasanya guru menggunakan hukuman fisik atau verbal saat melihat anak muridnya melakukan kesalahan. 2. Posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Hal ini bisa berdampak pada psikologis murid, di mana ia akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya, menyebabkan bahkan mungkin merasa tidak berharga karena telah mengecewakan. 3. Posisi kontrol sebagai teman. Guru tidak akan menyakiti murid namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Guru akan menggunakan hubungan baik dan humor
untuk memengaruhi murid. Namun perilaku ini dapat membuat murid bergantung pada guru tersebut. 4. Posisi pemantau atau monitor. Biasanya guru mengandalkan perhitungan atau data dan catatan yang berdasarkan peraturan dan konsekuensi dalam mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku muridnya. Yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Tugas dari guru yang memosisikan dirinya sebagai manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Murid dipersilakan untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi. Selanjutnya, murid diajak menganalisis kebutuhan orang lain untuk kemudian berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahannya. 5. Kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, makanan, seks, dan perasaan aman. 2. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, seperti hubungan akan koneksi sosial, menjadi bagian dari suatu kelompok dan keinginan untuk terhubung dengan orang lain, misalnya teman, keluarga, pasangan, dan lain sebagainya. 3. Kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan pilihan seperti butuh akan kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan, serta mampu mengendalikan arah hidupnya. 5. Kebutuhan akan kesenangan, seperti bermain, tertawa, dan menikmati apa yang dilakukan. 5. Kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 3. Unsur segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Tahap ini bertujuan untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Validasi tindakan yang salah. Tahap ini bertujuan untuk membantu siswa untuk mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Menanyakan keyakinan. Tahap ini bertujuan agar anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma dan nilai sosial yang mendasari interaksi antar manusia. Hal menarik di luar dugaan. Disiplin positif. Sebelumnya saya berpikir bahwa disiplin positif itu berupa aturan yang harus ditaati secara konsisten. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1 ini, ternyata disiplin positif merupakan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan universal. Hukuman dan penghargaan ternyata bukan cara yang baik dalam menumbuhkan motivasi anak dalam berperilaku. Posisi kontrol manajer. Sebelumnya saya menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Saya berpikir bahwa itu adalah posisi kontrol yang terbaik. Ternyata ada posisi kontrol yang paling ideal, adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, kita bisa memetakan motivasi yang dilakukan seseorang siswa yang ia langgar aturan atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ternyata sangat berbeda dengan aturan kelas. Serta cara merumuskan keyakinan kelas juga menggunakan langkah-langkah yang berbeda. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul 1. Membuka sudut pandang saya dalam melihat permasalahan yang dilakukan seseorang, terutama murid di sekolah. Sebab segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Maka dari itu, saya lebih bijak dalam melihat kebutuhan murid saat murid tersebut melakukan kesalahan. Hukuman dan penghargaan merupakan motivasi eksternal. Sekarang saya berusaha untuk merubahnya agar siswa memiliki motivasi internal. Saya menempatkan posisi kontrol pada tingkat manajer sebagai posisi kontrol yang paling ideal. Melaksanakan segitiga restitusi sebagai langkah menangani masalah agar murid bisa kembali pada kondisi yang baik, menguatkan budaya positif dan berpihak kepada murid.
mampu mengelola emosi ketika melihat suatu kesalahan yang dilakukan murid. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan budaya positif. Dalam membimbing murid agar memiliki pribadi yang disiplin, saya selalu memposisikan diri pada posisi kontrol penghukum. Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya pernah mengambil posisi kontrol manajer, yaitu ketika murid saya melakukan kesalahan, saya langsung menenangkannya dan berbicara kepadanya dengan nada suara yang lembut. Kemudian saya menanyakan, kira-kira kesalahan apa yang telah diperbuat dan bagaimana cara memperbaikinya. Untuk memberikan motivasi murid dalam melakukan hal-hal yang baik, saya pernah menumbuhkan motivasi internal murid dengan memberikan nasihat-nasihat terkait nilai-nilai kebaikan. Saat mengatasi masalah, saya melakukan satu langkah dari segitiga restitusi, yaitu memvalidasi kesalahan, kemudian meminta murid untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikannya. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut, saya senang, ternyata saya pernah melakukan tahapan restitusi, meski tidak semua tahapan saya lakukan. Memahami ternyata motivasi internal lebih baik daripada motivasi eksternal, dan pernah memposisikan diri dengan posisi kontrol penghukum, serta pernah memposisikan diri sebagai manajer. Hal yang sudah baik, penerapan segitiga restitusi, memahami kebutuhan murid, membuat keyakinan kelas atau sekolah, penerapan posisi kontrol manajer, mampu mengelola emosi dengan baik. Hal yang perlu diperbaiki, menerapkan segitiga restitusi secara konsisten dan terus-menerus, menciptakan kolaborasi bersama teman sejawat. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai dan perasaan saya saat itu. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu, saya merasa bangga karena mampu mengendalikan murid dan mendisiplinkan mereka seperti yang saya inginkan. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai dan perasaan saya saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Perasaan saya saat itu, saya merasa bangga karena mampu mendisiplinkan murid saya sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang diyakini. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi pada tahap memvalidasi kesalahan. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi pada tahap memvalidasi kesalahan. Cara saya mempraktekannya yaitu dengan bertanya kepada murid dengan intonasi nada yang lembut mengenai kesalahan apa yang kira-kira murid saya telah lakukan. Kemudian saya tanya apa penyebabnya murid saya melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya, saya membimbing murid saya untuk mencari solusi dalam memperbaiki permasalahan tersebut. Sekian dan terima kasih. Guru hebat menghasilkan peserta didik yang hebat.